masuk ke Dior, bapaknya merangkak di tembok. Jadi saya bilang nggak apa-apa, masuk lewat yang enak aja. Dubai, oke Bu, dirubahlah schedule, bisa schedule karena dia nggak masuk ke Arif. Di schedule kami ganti rute lewat aman. Emirat, oke, diaturlah tanggal. 2 hari sebelum kami berangkat, Iran mengirim 200 rudal ke Israel. Tinggal 2 hari kita mau berangkat. So kira-kira kalau saudara jadi saya, saudara berangkat enggak? Enggak kedengeran ini ngomongnya berangkat atau tidak, soalnya sama kan? Enggak. Berangkat. Tidak kan? Saya pun waktu itu begitu, saya bilang sama suami saya, aduh, ya kenapa sih Tuhan ya, udah enak-enak, pendeta lain sudah pulang, kita ini loh tinggal 2 hari berangkat, ngapain juga ini Iran bom-bom begitu ya. Tapi kan ya saya juga tidak Lalu saya bilang ke suami saya, jadi gimana nih saya, kita berangkat enggak? Kata suami saya, loh ini kita bawa orang, dan ini Emiratnya tidak tutup, dia tetap on schedule. Kalau saya tidak berangkat, bayangkan itu peserta mukanya sama saya seperti apa. Jadi mereka itu begini, kami terserah Ibu Dedi aja. Enak kan? Kalau saya bilang tidak berangkat, mereka bilang saya pendeta tidak beriman. Ya, dasar pendeta tidak beriman, takut mati. Tapi kalau saya juga berangkat terjadi apa-apa, juga saya yang salah lagi. Memang serba salah jadi hamba Tuhan itu saudara. Tapi ya saya bilang sama suami gini, saya minta tandanya satu aja deh. Kalau Israel tidak menyerang balik, kita berangkat. Tapi kalau Israel menyerang balik, saya tidak berangkat. Tiba-tiba besoknya udah mau berangkat, dapat berita Dubai dilanda banjir. Saya bilang puji Tuhan. Pasti tidak jadi berangkat kita. Saya dikirimin video-videonya angin puting beliung, hujan begitu hebat di Dubai. Ngeri gak saudara? Menambah kengerian. Bener, pesawat mulai tidak bisa karena airnya tinggi, pesawat tergenang, saudara lihat videonya kan? Saya bilang, puji Tuhan, saya telepon drivernya, ini Dubai banjir loh, kita nggak berangkat ini kan? Pasti nggak berangkat, on schedule Abuni. Kamu gila ya, kamu gila, on schedule. Coba kamu telepon, tetap on schedule. Akhirnya malam itu sudah banyak yang ke bandara. Sorenya dapat kabar penerbangan kita di cancel, besok pagi baru terbang. Saya bilang kenapa nggak cancel aja 1 bulan? Kenapa besok pagi gitu ya? Kan saya sudah seneng nih. Besok pagi, bener besok pagi ke bandara. Saya bilang sama suami, dia pasti nggak berangkat. Doa saya nggak berangkat. Karena kita ini suka cari aman tuh. Saya bilang nggak berangkat. Sampai di bandara, nah kok boarding pass keluar? Bukan biasa semua ya. Saya bilang lagi sama suami, kalau saya dengar kabar walaupun sudah menaik pintu pesawat, saya dengar kabar Israel bom Iran, saya putuskan tidak berangkat. Apapun mereka mau bilang terserah, sorry. Saya naik ke pesawat, tidak ada berita. Begitu sudah di pesawat, udah terbang, saya buka HP di atas pesawat, pakai wifi. Teman saya kirim, Bu, barusan Israel bom Iran. Saudara enak tertawa ya? Saya waktu itu di pesawat, Tuhan, kenapa sudah di pesawat Tuhan? Saya nggak bisa lupa. Iya toh? Saya tuh cuma berdoa, ya ampun kenapa ya? Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Ya, jawaban lagi, jangan mau cari aman, katanya beriman. Akhirnya saya sudah begini. Saya bilang sama suami, nih beritanya ini bener kok Iran akhirnya ngebom Israel. Orang guide-nya yang di Israel bilang, aman Abu nih. Ini pemerintah Israel sudah menyatakan tidak akan bom balik Iran. Saya bilang nggak mungkin pasti ngebom, nggak bener. Bener. Saya baca lagi teman saya kirim berita. Ibu naik pesawat apa? Emirat. Dikirim berita. Pesawat Emirat putar balik karena Israel mengebom Iran. Beberapa penerbangan ke Teheran terpaksa putar balik. Dalam hati saya, kalau putar balik motor gampang ya, pesawat putar balik saudara. Lah kita ini, tapi saya lihat tetap terbang aja ya sudah. Disitulah saya begini, ya sudahlah, mau mati mau hidup tuh terserah Tuhan.
Kalau saya tugasnya sudah selesai mati ya sudah. Kalau masih mau dipanggil Tuhan, tidak mati. Amin. Sampai di Dubai, saya baru kali itu melihat pemandangan Bandara Dubai. Biasa kalau kita masuk itu terbaik, terenak, banyak shopping di situ. Saya masuk, tutup semua, penumpang berseliweran tidur semua di lantai-lantai karena 15.000 penumpang stuck di Dubai. Saya bilang sama suami, alamat tidak berangkat kita. Antri ambil boarding pass saudara, hampir di seluruh counter itu antri panjang. Lalu saudara, semua udah marah-marah. Ini kita dari jam 3 sore loh, ini sudah jam berapa, 11 tangan belum dapat boarding. Tiba-tiba karyawan yang ngurus boarding pingsan. Nggak jadi, orang protes-protes diam semua. Kasihan loh, sampai Emirat punya pegawainya pingsan saudara. Sudah kita akhirnya diam, kita dapat boarding, keluar nih 70 orang. Grup sebelah yang sama-sama dari Indonesia satu pesawat, mereka berkata, Bu, dapat boarding? Dapat. Untung kita nggak dapat boarding, disuruh nginep di Dubai 6 hari. Nanti tanggal 26 baru ada pesawat. Mereka mau ke Lourdes. Mereka bilang, padahal kita punya tour itu juga 6 hari. Maka batal semua kan. Saya bilang sama peserta saya, bersyukur, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kita boarding keluar, besok pagi jam 7 pagi kita berangkat ke Jordan. Malam ini nginep di hotel, dapat gratis dari Emiratnya. Kami terbang saudara ke Aman. Walaupun di Aman belum tentu bisa. Di Aman saya tidak aman saudara. Ya, karena saya baca berita lagi, Jordania sekarang ketakutan karena kemarin dia membantu Israel, beberapa bom itu ditembak. Jadi bisa jadi Iran akan menyerang. Baca lagi berita, ya Rusia sudah mengirim rudalnya, Rusia sudah mengirim jetnya. Aduh, ini berita-berita. Akhirnya saya putuskan saya tidak mau nonton berita. Saya mau baca firman saja, amin. Karena kita dengar berita itu bikin iman kita jadi deg-degan saudara. Ya udah, akhirnya kami masuk. Puji Tuhan saudara, masuk ke Israel. Memang benar tidak ada satu orang pun di sana, cuma kita grup. Saya bilang, baru kali ini loh kita ke Israel. Tempatnya tutup, jadi dibuka karena ya guide Israel telepon, kami mau masuk, bisa buka? Enggak, orangnya baru datang, cukup. Gardentung dibuka, kita masuk. Biasanya di Gardentung itu kita nggak bisa foto-foto di kuburan Yesus. Karena dibilang 5 detik aja ya, 5 detik gantian, antarnya ribuan orang. Kali ini kita di dalam kuburan Yesus lama sekali. Udah bosan mau ngapain ya di sini ya? Gak usir-usir, gak ada usir. Karena memang cuma grup kita loh. Benar-benar semua tempat yang kami datangi kami gak ketemu orang. Benar-benar cuma grup kami. Saya bilang, lihat saudara, gak ada orang lain. Cuma kita grup yang beriman, yang mau masuk dalam keadaan perang loh. Ya, saya tanya sama mereka semua waktu itu. Jadi gimana ibu-ibu, kita jadi berangkat ini ke Israel? Ya kita sih terserah Bu Devi berangkat, kita berangkat. Saudara, tapi saya melihat di situ ya, memang benar ya. Kalau kita ini masih siapa ya, tapi ada yang mundur ya, jadi 5 orang gak jadi berangkat. Ya, makanya saya selalu bilang, orang mau ke tanah perjanjian itu bukan karena ada uang. Kadang orang punya uang, tapi gak bisa berangkat. Kadang nggak punya uang, tapi bisa berangkat. Pun tidak ada amin ya. Jangan berpikir bahwa ke Israel itu harus punya uang. Enggak loh, beberapa orang itu berangkat gratis karena dapat perkenanan Tuhan. Ya, tapi imani saudara. Nah, akhirnya setelah saya melihat di sana, ketika saya mempelajari situasinya, oh Tuhan itu ngomong begini. Kan saya ganti pesawat Emirat itu supaya aman. Sebenarnya kemarin kalau naik Oman, tidak ada apa-apa. Nggak usah melewati banjir di Dubai. Tapi karena kita pikir Emirat aman, malah jadi tidak aman. Intinya Tuhan bilang, jadi orang itu jangan suka cari, karena Tuhan itu membenci sesuatu yang nyaman-nyaman aja. Ikut Tuhan itu harus ada penderitaan. Kenapa kita menderita? Pertama, karena penghakiman sering dimulai.
Saudara, mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, aku ini mengalami ini kok nggak pernah berhenti. Nggak apa-apa kalau itu karena kebenaran. Itu engkau menderita karena kasih karunia. Nah, kenapa kita menderita? Hari ini saya ingin sampaikan sesuatu. Kita buka bersama yuk 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. 1 Petrus 1 ayat yang